paling cara paling mudah menarik massa adalah meyakinkan bahwa ini nir kekerasan. Nggak ada orang di dunia ini yang cita-cita ditangkap polisi 10 kali, gitu ya. Nggak ada, gitu. Orang akan lebih mungkin ikut kalau mereka tahu ini aksinya nir kekerasan daripada kalau kita bilang ini aksi kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menarik orang adalah kita harus bisa melihat isunya secara lebih luas gitu. Ini soal iklim gitu ya. Kita lagi ngomong sama ibu-ibu. Nah, gimana cara mengemas isu iklim ini supaya ibu-ibu bisa mendukung? Kita lagi ngomong sama tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sekarang lagi pada babak belur gitu ya, ngurusin pandemi. Gimana cara kita ngomong bahwa krisis iklim ini itu persoalan tenaga kesehatan juga gitu. Pandemi ini ada karena penyebaran penyakit dari hewan ke manusia gitu. Kenapa bisa? Karena habitatnya hewan itu lagi dirusak gitu ya, udah dirusak sama manusia gitu. Jadi krisis iklim sama pandemi itu deket banget gitu. Jadi kita harus bisa mengemas isu itu sehingga bisa nyambung sama kehidupan sehari-hari orang di luar sana. Ketiga, saya kira ini tren baru ya di dunia aksi kekerasan. Aksi kekerasan itu kan kita emang berpikir semakin banyak yang ikut, semakin besar daya gedornya. Betul, tapi banyak orang itu tidak harus berkumpul, gitu ya. Kita kan bayangin semua orang berkumpul di Monas, gitu. Ya, gampang banget polisi ngitarin kita, gitu ya, memblokade kita, terus udah gitu, kita kepepet di situ. Tapi kalau aksinya itu justru berpencar, 10 orang di sini, 10 orang di sana, 10 orang di sana gitu, yakinlah sebanyak-banyaknya aparat keamanan lebih banyak warga sipil. Gitu ya. Jadi mungkin kalau kita berkumpul itu kita justru memudahkan tugas mereka. Jangan-jangan yang harus kita lakukan adalah berpencar. Gitu. Ada komentar dari teman-teman? Ini kalau dari komentar ada beberapa sih yang di kolom chat. Tadi dari setelah Arya bilang curhat tadi kan, ternyata ada di sini juga ada David yang pernah juga arrested, tapi baru sekali. Lalu kalau dari di sini ada Fikri juga bilang tadi refleksinya sebentar privilege, mungkin orang kayak nggak percaya sama aku. Jadi kayak aku kan orangnya suka belajar, tapi ternyata di sisi orang pendiamnya dia kelihatan suka belajar atau kutu bukunya dia, ternyata dia punya sisi pemberontak dan kayak orang malah nggak percaya di situnya. Mungkin Fikri bisa open mic untuk curhat-curhat lagi kah? Maksudnya gimana nih ini? Kan mungkin di sini ada yang sama kayak Fikri gitu, dan gimana cara Fikri buat ngasih tahu yang kayak sejenis sama Fikri gini? Apakah Fikri tetap melakukan atau gimana? Apa bisa on mic kah? Ya Kak. Mohon maaf saya tidak bisa on cam. Jadi saya ingin cerita Kak, kalau misalnya itu aku kan udah lumayan ngerti sama krisis iklim ini udah cukup lama. Bisa dibilang awal 2020 itu aku sudah sering diekspos sama media-media yang isinya itu tentang climate change. Jadi aku banyak belajar, banyak baca artikel dan lain-lain. Kemudian aku juga di bidang ilmu kelautan. Aku sering belajar meteorologi dan iklim. Di situ aku aktif banget memberikan penjelasan kepada teman-temanku. Kok misalnya kita tuh sedang ada di krisis iklim dan ini tuh nyata. Tapi belakangan ini kan aku inisiasi XR juga di daerahku. Tapi kalau aku lihat ya, karena di daerahku juga udah banyak aksi yang turun ke jalan, aku mungkin tidak seperti orang-orang yang suka memberontak gitu Kak. Aku kayak lebih orang yang suka belajar, lebih tahu ilmunya tentang krisis iklim. Tapi kalau misalnya aku turun ke jalan, walaupun aku sebenarnya ingin sekali untuk terlihat seperti pemberontak,
yang akan memberikan dampak besar, orang-orang mungkin menurut pendapat aku ya, orang-orang mungkin bilang meremehkan atau kayak bilang ini berhasil nggak ya kalau kita ikut sama Fikri untuk ikut aksinya. Karena terus terang aku itu orangnya betul tadi yang dibilang sama Zizi, aku tuh orangnya lumayan pendiam, namun lebih cerewet di ilmu untuk menjelaskan kepada orang-orang kalau krisis iklim itu ada. Bukan orang yang terlihat suka memberontak, atau bisa dibilang orang-orang kayak mahasiswa-mahasiswa lain yang bisa berurusan dengan polisi dan lain-lain. Begitu, Kak. Oke, makasih ya curhatnya. Saya ingat tuh tahun 97, 98 gitu. Kayaknya setiap hari Kamis gitu. Itu yang selalu bawa toa, muter dari satu fakultas ke fakultas gitu, terus nanti ke titik utama demonstrasi di Jogja itu namanya Bundaran UGM gitu. Jadi ngider dari satu fakultas ke fakultas lain ngajakin orang-orang, tapi ujung-ujungnya itu cuma 11, 15 orang gitu ya. Mereka terus gitu. Nah, begitu yang kutu buku, begitu yang anak-anak IPK-nya bagus-bagus, itu turun, orang jadi kalau dia aja turun berarti serius nih gitu. Jadi yang ingin aku bilang ini ya, Fikri tadi jangan keder gitu ya. Aku kan anak ini, anak buku, bukan anak demo. Orang ngeremehin aku gitu. Jangan salah, atau tunggu tanggal mainnya gitu ya. Fikri dan teman-teman apa ya? Tadi teman-teman serius tadi justru begitu teman-teman turun itu harus ada yang mungkin bantu juga gitu ya, bikin narasinya. Ih gila, anak kayak Fikri aja udah turun gitu, bukan cuman ada tadi siapa nih, bukan cuman Arya gitu, bahkan Fikri pun udah turun, artinya ada genting banget nih gitu. Fikri pun ngajak orang tuanya, ngajak kakek neneknya, wih genting banget nih gitu. Jadi harus ada itu ya, harus ada upaya aktif buat istilahnya memanfaatkan gitu, mengkapitalisasi kondisi kita yang sedang diremehkan gitu. Tapi yang lain nih gitu, ada 198 cara melawan. Salah satunya metodenya namanya metode ikut mengajar, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya teach in gitu. Ini metode ketika kita tuh sebenarnya nggak boleh ngasih tahu orang gitu ya, atau pemerintah tuh nggak suka kalau kita ngasih tahu orang soal industri batu bara itu gimana, larinya ke oligarki yang mana dan segala macam. Nah kita teach in gitu, kita duduk aja di perempatan atau di mall atau apa cerita gitu, kita cuma ngajarin gitu ya, kita menjadi dosen, kita menjadi guru bagi sesama warga, kita ngasih tahu gitu, kita ngajarin soal krisis iklim dan segala macam. Itu pun bagian dari ini ya 198 metode perlawanan, metode aksi kekerasan. Jadi jangan takut Fikri gitu. Justru ini ya yang tadi Fikri bayangkan sebagai identitas Fikri itu sangat bisa dimanfaatkan gitu. Menarik. Thank you buat si Fikri curhatnya tadi. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Dia. Ini dari Kahar sama Aji. Hampir mirip-mirip sih. Lebih ke gimana sih mengulang daya kejut gitu. Kalau ngambil contoh dari pertanyaan si Aji bilang, contohnya aksi Omnibus yang sempat rame, tiba-tiba luntur semangat juangnya ini. Ini apakah emang kayak ada fase-fase seperti ini kah dalam satu perjuangan, kan kayak heboh di awal daya kejutnya gitu. Gimana cara mengulang-ulang daya kejut yang sama? Apakah kayak kita harus menunggu momen, atau bisa nggak sih itu untuk momen yang sama diulang-ulang terus? Kayaknya kalau metode yang sama gitu diulang lagi dan lagi, itu lawan kita udah bisa ngebaca gerakan kita gitu, iya kan? Kenapa gitu? Saya sebut nama boleh nggak? Jadi misalnya Messi, Ronaldo, atau Mo Salah gitu. Kenapa sih? Misalnya di awal musim sepak bola itu lebih banyak golnya daripada belakangan gitu. Salah satu jawabannya adalah karena udah kebaca
udah kebaca si Messi ini mau ngapain gitu. Jadi apa namanya, back itu apa ya, defender itu apa ya, pemain belakang kesebelasan lawan itu udah jagain dia supaya nggak bisa melakukan gerakan andalannya gitu. Nah, sama kalau kita mengulang-ulang hal yang sama, turun ke jalan lagi, di titik ini lagi, bawa ini lagi, mahasiswa lagi gitu ya. Ya polisinya lebih pinter daripada kita gitu. Jadi sekarang yang dibawa jangan mahasiswa gitu, tapi siapa ya gitu. Anak STM itu kemarin daya kejut yang oke gitu, tapi sayang tidak dibekali dengan disiplin kekerasan, sehingga besok kalau anak STM turun gitu stigmanya udah kekerasan nih, meskipun itu bisa lagi diputar gitu ya dari kejutnya. Kita nih sekarang XR bikin seri training buat anak-anak SMK disiplin kekerasan, jadi anak SMK maju nggak satupun yang melakukan kekerasan, pasti ada daya kejutnya kan. Tapi kemudian bulan depan nurunin anak SMK lagi, udah nggak lucu gitu, udah nggak kaget polisinya, kita turunin para santri, ya kan? Terus bulan depan lagi kita turunin yang lain lagi. Jadi bisa kalaupun ada pengulangan itu harus misalnya orangnya berbeda, gitu. Atau kalau orangnya sama, metodenya berbeda. Atau venue-nya, tempat melaksanakannya, target sasarannya berbeda, gitu. Kalau yang dulu itu misalnya nggak banyak wartawan, nggak banyak ini, sekarang hadap-hadapan antara persetegangan antara mahasiswa dan polisi itu live di YouTube. Gimana coba? Iya kan? Live di YouTube, teman-teman ngumpulin apa ya? Wartawan asing, diplomat-diplomat dari aneka kedutaan besar di Jakarta, dikumpulin nonton bareng, ya kan? Mereka bisa nonton bareng, atau teman-teman bikin, sekarang kan udah zaman Zoom dan segala macam, Zoom live nonton begini gitu, tapi di situ orang-orang kedutaan. Nah, salting kan, salah tingkah kan polisinya. Tapi mungkin 2 bulan lagi nggak bisa diulang, karena kemudian Kepolisian Republik Indonesia akan berkoordinasi dengan kedutaan-kedutaan yang ada di Jakarta. Please let us do our job, gitu kan. Kalau mahasiswa ini berhasil gini-gini, nanti perusahaan minyak negaramu nggak bisa beroperasi di Indonesia loh, gitu. Kamu pilih HAM atau kamu pilih minyak, gitu. Nah, kalau mereka milih minyak, ya artinya 2 bulan lagi kita nggak bisa mengandalkan metode itu, gitu. Jadi memang harus kreatif, gitu. Memang harus selalu berganti metodenya. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan lagi kah terkait sesinya Mbak Dia? Tapi aku jadi penasaran Mbak Dia. Misal tadi kan untuk daya kejut kita bisa untuk merubah daya kejutnya siapa gitu kan. Tapi kalau dilihat misal kita pertama anak STM nih, orang daya kejutnya seru gitu. Tiba-tiba ada masuk santri, sedangkan kayak spekulasinya kita terhadap anak santri kan beda gitu. Takutnya kalau pertama kan tadi bilangnya alih-alih kalau anak pinter turun kan berarti itu genting gitu kan. Nah, misal kalau anak santri dalam hal ini kayak apakah itu sebuah gimmick gitu? Menurut Mbak Dia terhadap spekulasi kayak gitu gimana? Kalau misal emang ada jatuhnya kan message kita apa yang kita sampaikan berbeda multitafsir gitu. Itu gimana Mbak Dia Sebenarnya gini ya, ketika kita bilang nurunin anak SMK, nurunin santri, nurunin orang tua kita, kakek nenek kita gitu, kita tidak melihat mereka sebagai alat gitu, alat kita gitu. Ya mereka adalah bagian dari perjuangan ini gitu. Kita ngobrol bareng kan. Teman-teman wartawan, apa yang teman-teman wartawan bisa sumbangkan gitu. Hai teman-teman santri, apa yang teman-teman pikirkan. Jadi bukan menurunkan itu tiba-tiba gitu, ayo sini naik bis taruh ke situ gitu, enggak gitu. Tapi ini mereka terlibat dalam perencanaan, mereka melihat peran mereka. Kalau mereka melihat peran mereka enggak di depan gitu ya, nggak bisa dipaksa ada di depan juga gitu. Bisa jadi peran, bisa ini di tempat lain ya, saya jadi teringat yang dilakukan oleh beberapa orang tua dan tokoh agama adalah berdiri di rumah petinggi-petinggi polisi, gitu. Atau bahkan petinggi itu artinya kalau di tingkat desa gitu, dia yang paling
tinggi di desa itu. Jadi bukan Kapolrinya gitu, tapi tertinggi di wilayah masing-masing gitu. Beberapa petinggi itu ada di rumah. Begitu keluar rumah, didoain semoga hari ini tidak harus menyakiti satu warga pun, tidak harus ini, tidak harus itu gitu. Ya kan? Mungkin pertama kali digituin yang, tahu aja hari ini ada rencana nangkep si ini si itu karena ngomong macam-macam di Twitter. Tahu aja sih Bapak, kan ada daya kejutnya gitu ya, ada dilema. Aduh, kalau saya lakukan gimana gitu. Tapi kalau setiap hari ada yang doain dan segala macam di depan rumahnya tadi, lama-lama udah kebal ya, udah yang ya elah gitu. Jadi ya memang harus kreatif, harus selalu berubah gitu. Oke, ini tadi dari pembahasan santri ternyata ada 2 komen ini Mbak Dia. Dari Ayah tadi bilang boleh tuh santri saya alumni pesantren soalnya kalau misal kita mau mengikuti santri gitu kan. Tapi ini ada si Zaki bilangnya gini, tahun lalu waktu demo Omnibus Law saya berstatus santri dan itu dalam aksi bersama santri lainnya. Tapi banyak provokasi dan akhirnya kita pulang untuk menghindari kekerasan. Niatnya mau ikut untuk menghindari kekerasan, tapi mulai dari awal udah bentrok. Nah, kalau kayak gini gimana case-nya Mbak Dia? Kita kayak sebagai orang yang disiplin menghindari kekerasan, tiba-tiba ada yang provokasi. Apakah kita harus kayak pulang atau kita membuat daya kejut yang lain gini? Kalau saya ya, kalau pas udah di lapangan, memang kalau udah nggak bisa apa-apa, mundur gitu ya, pulang gitu ya, karena kita nggak ingin membahayakan teman-teman kita yang lain, kita tidak ingin membahayakan polisinya juga dan segala macam gitu ya, kita tidak ingin besok gitu ada yang harus memakamkan anaknya atau ayahnya atau ibunya gitu, pulang gitu. Saya kira itu udah keputusan yang bagus gitu, tapi habis pulang itu kemudian mungkin mesti ini ya ngobrol bareng lagi gitu. Besok-besok kalau ada senario lebih seperti ini, apa yang bisa dilakukan selain pulang? Mungkin gitu ya, saya nggak pernah lihat di Indonesia, tapi ini saya pernah lihat di Thailand gitu, para biksu itu ya udah mereka meditasi aja di depan gedung DPR, tapi meditasi ini bukan dalam rangka protes dan persuasi gitu ya, bukan cuman duduk dan meditasi, tapi mereka cara duduknya sedemikian rupa sehingga mobil anggota DPR nggak bisa lewat, ini nggak bisa lewat, mereka nggak bisa sidang, nggak bisa mengesahkan undang-undang, sehingga itu masuk ke metode intervensi gitu. Mereka berdoa, polisi suruh mindahin biksu yang lagi meditasi, nggak ada yang berani, takut kualat. Iya kan? Saya nggak tahu. Teman-teman pernah kebayang nggak? Wah, ini kekerasan dan segala macam. Keluarin sajadah, gitu. Udah sholat aja, gitu. Emang ada yang mau mindahin Anda kalau mau sholat? Misalnya, kita belum pernah coba ya. Kita belum pernah coba dan mungkin ini juga terbuka untuk diskusi. Ada yang bilang sholat itu ibadah, nggak bisa dijadikan alat, gitu ya. Ini adalah cara kita untuk berbicara dengan Tuhan, nggak bisa dijadikan alat untuk sesuatu yang lain. Nah, itu saya kira bisa menjadi diskusi yang sehat di antara kita semua. Apa yang bisa kita lakukan ketika suasana lagi panas, gitu. Dalam situasi dalam situasi kita nggak bisa apa-apa, mundur dari barisan itu udah yang paling bagus karena kita tidak mau harus ada satu orang pun dari pihak manapun yang menguburkan orang terkasih mereka di esok hari. Gitu. Nah, tapi soal tarik mundur, ya yang bilang tarik mundur. Nah, ini aku ingat banget ada mahasiswaku gitu ya yang habis demo Gejayan Memanggil di Jogja tahun 2019 langsung ke Jakarta kan. Langsung ke Jakarta gitu. Tentu karena naik kereta dan segala macam datangnya baru jam berapa, baru nyampe Senayan tiba-tiba dia dengar oke, sudah jam 4 atau jam 5, oke udah jam segini, yang perempuan mundur. Sekarang kita semua yang laki-laki yang maju dan segala. Kan dia bingung, kok gitu sih gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa proses menarik mundur orang itu dilakukan dalam rangka mengeskalasi konfliknya, bukan dalam rangka mendeeskalasi konfliknya. Justru kalau genting, yang perempuan jangan ditarik, yang perempuan dikasih depan gitu.
Justru kalau genting, orang tua, orang lewat, pedagang, dan segala macam, kalau memang mereka merasa menjadi bagian dari yang ini, jangan diusir, gitu. Gitu ya, jadi menarik mundur tadi harus dibayangkan dalam sebagai agenda untuk deeskalasi, gitu, bukan untuk eskalasi. Kalau yang perempuan disuruh mundur, itu namanya kita mau berantem, gitu. Nah, itu saya diceritain gitu, kaget juga, gitu, apa memang apa ya keputusan teklabnya seperti itu, jam segini itu pokoknya jam kita siap untuk kekerasan, jam segini itu jam kadaluarsanya disipliner kekerasan kita, sehingga diprovokasi oleh polisi, kita udah boleh ngelawan, karena udah lewat dari jam segini, udah nggak ada perempuan. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang lebih banyak bisa cerita. Ini di sini sebenarnya ada Kanaya sama Dania juga, kalau mau jump in, teman-teman dari Damai, Pangkal Damai juga. Balik ke Zizi deh. Oke. Ini ada diskusi lanjutan lagi tadi tentang yang pembahasan Mbak Diake terakhir. Ada yang bilang gini Mbak Diake, dalam aksi kekerasan juga tentunya pengadvokasiannya harus matang ya Kak, konsolidasi awal sampai final check, dan itu dengan kesempatan bersama, pun ada hal di luar dari jangkauan pasti juga harus berembuk bersama kembali. Nah itu kalau gimana kalau semisal kita nggak ikut konsolidasi Mbak Diake, tiba-tiba kita pengen ikut aksi nih, tapi kita punya masa juga gitu. Kalau ini ya, ada beberapa riset misalnya dari Jonathan Pinkney, dari Andika Chenoweth gitu, yang menggarisbawahi pentingnya apa ya istilahnya ya, dalam bahasa Indonesia bukan kelompok dukungan tapi kelompok apa ya istilahnya, kelompok ikatan gitulah, bahasa Inggrisnya affinity group gitu. Istilahnya kalau kita punya ini ya, kalau kita punya gerak bareng sama massa yang besar, kenapa? Persekutuan kali ya? Persekutuan mungkin ya, gitu. Tapi intinya jangan pernah masuk ke sebuah gerakan sebagai individu, gitu. Jangan pernah menerima atau usahakan tidak menerima orang itu sebagai individu, tapi sebagai sebuah bagian. Jadi misalnya ya, ada demo omnibus law. Nah, teman-teman pengen ikut nih, teman-teman yang ada di sini, gitu. Teman-teman ketika dengar ada itu di titik itu, nggak sempat ikut teklab, pastikan teman-teman datang ke situ bergabung dengan tadi kelompoknya, misalnya kelompok XR, atau kelompok kampus, atau kelompok masjid, atau kelompok gereja, atau kelompok lain. Jadi sehingga kemudian kalau ada apa-apa gitu, hasil-hasil teklab, kesepakatan-kesepakatan bersama yang teman-teman nggak tahu karena teman-teman nggak datang teklab, itu dikasih tahu oleh tadi affinity group. Jadi affinity group itu harus apa ya? Dia harus secara aktif memastikan, misalnya saya punya kelompok ikatan 10 orang. 10 orang tuh si ini. Oke, saya pegang mereka. Masing-masing dari mereka pegang 10 orang lagi. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa di luar ini, saya tahu itu penyusup. Kalau ada yang ngomong bakar atau ada yang ngomong ini, gitu, saya bisa dengan mudah cek dia di affinity group siapa. Kalau dia tidak di affinity group siapa, berarti dia penyusup. Gitu. Kalau ada yang bilang, polisi mulai datang dari ini kiri, lari, gitu. Cek ini affinity group siapa dan seterusnya. Ada ininya ya, ada pelatihan yang sangat teknis soal itu, jadi sebenarnya bisa dicari modulnya, bisa dipakai gitu. Di Jogja, Aksi Gejayan Memanggil, teklabnya terbuka ya, jadi di tempat terbuka, diumumin lewat Instagram dan segala macam, sehingga intelnya pun ikut gitu. Karena nggak ada yang mau kita tutupin dari intel gitu. Kita mau intelnya tahu bahwa satu, kita dari awal settingannya ini kekerasan, dua, kita mau intelnya lihat gimana kita benar-benar mendudukkan satu kelompok ke kelompok yang lain, benar loh ya, nggak ada kekerasan. Kalau lu kekerasan, lu ini. Kalau ini, jadi melihat proses orang-orang berkomitmen pada kekerasan itu, dan juga membuat intelnya tahu bahwa kalau ini tercapai, yang lebih baik itu bukan cuma dunianya si mahasiswa, tapi juga dunianya si polisi dan dunia orang Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Oke.
ini masih ada satu pertanyaan lagi Mbak Dia. Oke, mungkin teman-teman ini sebagai penutup dulu ya pertanyaannya. Kita ada sesi berikutnya lagi. Tapi semisal kalau teman-teman mau tetap berada di room ini, kita bakal buka setelah 9.30. Semisal kalau teman-teman mau lebih pengen deket-deket satu sama lain dan saling curhat lah istilahnya kayak tadi mungkin. Ada sisi tadi kan kita menariknya ada si Arya yang orang pendiam tapi pemberontak, tapi ada lagi tadi yang bukan Arya tadi si Fikri, tapi yang Arya yang sering main sama polisi gitu. Mungkin itu nanti bisa kita temukan yang teman-teman lain seperti ini di sesi setelah 9.30 kan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Ilham Hilmi, Mbak Diake. Mau tanya, Kak, apa sih core isu dari kita jika misalnya ingin menciptakan gerakan yang masif dan berkelanjutan berskala nasional ataupun internasional, seperti bentuk edukasi kepada masyarakat awam? Karena mengingat urgensi dari rakyat kecil, menurut saya jika kebutuhan sehari-hari mereka terganggu, seperti kebutuhan perut dan lain-lainnya. Karena mengingat saya pun hanya masyarakat awam. Dan berbicara gerakan itu sensitif karena demonstrasi itu sudah seperti terframing buruk citranya di mata masyarakat. Sehingga masyarakat yang kita beri pengaman menjadi sudah berkesan negatif dahulu, seperti tidak diizinkan oleh orang tuanya. Kayak gitu gimana Mbak Dia? Kayak misal kita punya keinginan, tapi dari orang tua lah, minimal mereka kayak nggak mengizinkan itu. Oke. Saya kira ini bukan sesuatu yang selesai dalam satu percakapan, ngomong sama orang tua, ngomong sama tetangga, ngomong sama dosen supaya mereka ikut misi kita, itu bukan sesuatu yang akan selesai dalam satu kali percakapan. Jadi harus coba lagi gitu. Musuh paling besar dari upaya ini adalah meremehkan. Jadi kita tadi kalau diremehkan alhamdulillah gitu ya, puji syukur gitu, tapi kalau meremehkan jangan. Kita kadang-kadang meremehkan, alah paling-paling dia nggak ngerti, alah paling-paling dia nggak akan bisa memahami aku, gitu. Nah itu jangan gitu. Justru semakin kita merasa dia nggak bisa memahami kita, itu semakin intensif kita perlu ngasih tahu dia kenapa sih dia harus memahami kita, gitu. Jadi jadi lupa pertanyaannya. Oh ya, itu ya. Gimana sih ngeyakinin orang? Pertama harus tahu dulu bahwa ini nggak bisa sekali pukul. Kedua, nah ada orang yang lebih oke bercerita soal ini gitu. Namanya adalah Yusukinah. Dia salah seorang Kartini Kendeng. Kebetulan saya Denia dan Kanaya habis bikin podcast dengan Yunah dan akan kami rilis besok gitu. Di situ Yunah ditanya oleh host, ini gimana cara Yunah meyakinkan orang-orang padahal mereka itu petani, peternak, ibu-ibu gitu ya. Gimana bisa meyakinkan mereka buat menolak pembangunan pabrik semen, buat menyemen kaki dan segala macam. Nah, situ Yunah bercerita dengan detail ya gitu. Macam-macam dan nggak bisa cuma satu cerita. Ada yang dibilang coba kamu hitung gitu. Kalau kamu mempertahankan tanah ini dalam setahun kamu bisa memproduksi berapa kilo tanaman A, berapa kilo tanaman B, berapa kilo tanaman C, itu semua nilainya berapa. Kalau kamu jual tanahmu ini ke tambang, ini cuma dapat ratusan juta. Gitu. Ratusan juta itu akan habis dalam sekian tahun, tapi kamu punya tanah ini, dia bertahan sampai lama sekali, sampai ke anak cucumu. Ada yang diomongin dengan bahasa itu, ada yang diomongin di bahasa lain lagi. Kalau Kendeng ini rusak, Indonesia rusak. Kenapa? Karena pabrik semennya di sini, tapi yang buat ngidupin pabrik semen itu bahannya dari mana-mana. Ada batu bara di pulau lain yang harus dibawa. Ada pekerja dari pulau lain yang harus dibawa ke sini, terpisah dari anak istrinya, sehingga mungkin nanti di sini akan ada prostitusi, gitu, ya kan? Dan lain-lain. Jadi untuk setiap orang bahasa yang digunakan mau nggak mau harus berbeda, gitu. Kuncinya satu, tidak boleh meremehkan kemampuan orang untuk berpikir sendiri dan untuk berubah pikiran sendiri, gitu. Baik, jawabannya udah terjawab kan dari tadi siapa si Ilham? Mungkin dari tadi kan Mbak Diake beberapa kali menyebutkan kata
nama Dania gini kan. Nah, mungkin kita bakal oper ke Dania nih. Semisal kalau ada aksi dari XR itu kayak gimana sih? Karena kalau dari Dania ini bukan hanya dari perwakilan dari damai bakal damai, tapi Dania ini juga dari direct action-nya XR. Mungkin Dania bisa on mic atau on cam kah? Halo, ya bisa banget. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf ya, nggak bisa on cam karena tiba-tiba mati lampu. Jadi jadi harus menghemat baterai dan kuota. Ya, oke. Sebelumnya makasih Mbak Dia udah sharing-sharing mengenai apa itu aksi kekerasan, cara kerjanya, dan mengapa penting ya untuk memegang teguh prinsip dan disiplin kekerasan pada saat melawan berbagai macam bentuk ketidakadilan dan berjuang untuk merealisasikan perubahan. Nah, tadi kan Mbak Dia juga sempat ya menyebutkan bahwasanya ada banyak cara, banyak metode yang bisa digunakan untuk melakukan aksi kekerasan itu, yang sebenarnya intensitasnya juga berbeda-beda. Nah, mungkin bagi yang baru di sini dan bagi yang baru pertama kali bergabung di sini, kebetulan XR Indonesia juga selama ini tentunya telah menyuarakan aspirasi kami dan mencoba untuk mendorong pemerintah ya untuk melakukan aksi nyata untuk menanggapi krisis iklim dengan cara-cara tersebut, yaitu ya dengan aksi-aksi yang menolak kekerasan, yang sifatnya menyenangkan, dan yang tentunya kreatif dan kritis ya. Nah, ini sebenarnya ada slide untuk nunjukin foto-foto. Apakah Tiara atau Zizi bisa? Bentar, aku coba bantu untuk slide-nya. Oke. Aku. Wait. Siapa nih? Sebenarnya bisa dicek di akun Instagramnya XR juga ya, yang penasaran bentukannya aksi Extinction Rebellion Indonesia itu gimana? Bentar, kelihatan nggak sih? Masih hitam di aku. Oke, udah keluar. Oke. Nah, iya, itu kalau misalnya bisa dilihat di foto, misalnya di dalam aksi protes itu untuk menghilangkan stigma yang buruk gitu ya. Biasanya dilakukan ada banyak penampilan atau mungkin kostum-kostum yang lucu yang menghibur gitu dan memikat perhatian yang nantinya dialihkan kepada isu yang diusung. Misalnya di sini di foto ini ada penampilan itu ya, pantomim. Kalau nggak, ya. Dan itu ada Joker kalau nggak salah. Nah, terus juga selain aksi-aksi demonstrasi juga, mungkin next slide, ada tetap dari klaster protes dan persuasi ya, Mbak Dike, berdasarkan info dari Mbak Dike tadi, sempat melakukan aksi simbolis shoe strike dan toy strike yang menyampaikan, toy strike-nya mungkin ada di slide selanjutnya, yang menyampaikan bahwasanya ada pesan tertentu nih, kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak bisa menjamin hak hidup yang layak gitu ya untuk anak-anak kita dan generasi mendatang dari aksi-aksi ini. Nah, ada juga mungkin XR terkenal juga ya dengan aksi teatrikalnya ya. Di slide selanjutnya yang menggunakan sebelum itu ada juga yang kemarin aksi yang nggak kalah seru, ada Discobedience ya, di mana kayaknya Mbak Dia juga ikut di Jogja, di chapter Jogja, di mana itu kita semua joget gitu ya di jalan sambil nunjukin pesan-pesan tuntutan kita. Dan selain itu pun ada juga XR terkenal dengan aksi teatrikalnya ya, yang menggunakan elemen-elemen eye-catching seperti fake blood, ada di slide selanjutnya. Dan tadi Mbak Dike juga udah sempat sebutin, dan tadi ada di slide-nya juga, aksi Rebellion of One. Nah, ini ada teman kita Yudi dari XR Makassar, yang mungkin, aksi Rebellion of One ini berdasarkan klasifikasi yang disampaikan Mbak Diah tadi, Daigedora bisa dikatakan lebih tinggi gitu ya Mbak, karena udah masuk ke klaster intervensi kekerasan, karena sifatnya yang udah mendisrupsi sebuah tataan yang ada. Dan ya, ini di Rebellion of One ini intinya kita duduk di tengah jalan dengan sebuah poster
isinya pesan kita mengapa harus menuntut adanya perubahan ya untuk menangani krisis iklim ini kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kemarin juga kalau nggak salah ada beberapa teman XR di Jakarta yang dihadapi oleh aparat keamanan pada saat melakukan aksi Rebellion of One ini, dan justru aparat keamanannya diajak ngobrol gitu ya. Aksi ini tuh apa sih, kenapa penting, dan akhirnya didengar gitu. Nah, sebenarnya ini ujung-ujungnya aku call to action ya, karena berhubungan kemarin ini laporan IPCC baru dikeluarin ya, yang hasilnya menunjukkan sebuah code red atau kode merah untuk umat manusia, di mana kita sekarang berada dalam kondisi darurat iklim, dan suhu permukaan bumi ini diperkirakan akan naik sebesar 1,5 derajat Celcius gitu ya dalam 20 tahun ke depan, bahkan bisa lebih cepat. Yang tentunya akan menghasilkan cuaca dan bencana alam yang amat sangat ekstrim dan membahayakan. Kayaknya udah saatnya nih ya kita menggaungkan suara kita lebih lantang lagi untuk mendorong pemerintah untuk melakukan aksi nyata, dan itu sebuah perubahan sistematis untuk menangani krisis iklim ini. Oleh karena itu, kami mengajak kalian semua di sini, bagi yang tadi kan ada beberapa ya yang baru pertama kali gabung juga, to join the rebellion dan mengawal perubahan yang sangat dibutuhkan. Karena mungkin berdasarkan prinsip NVDA, tadi Mbak Dike apakah udah nyebut Mbak prinsip NVDA itu ya, di mana kan kekuatan lawan tuh sebenarnya nggak muncul gitu aja ya, karena kekuatan mereka tuh ditopang oleh kehadiran berbagai macam elemen masyarakat yang memberikan dukungan dan kepatuhan mereka. Contohnya melalui pajak, tenaga, dukungan suara, atau bahkan kepatuhan nggak memuat isu krisis iklim di mainstream media gitu ya. Maka mengumpulkan sebanyak orang untuk menarik dukungan tersebut dan melawan itu sangat penting ya. Dan pastinya kami juga perlu ide-ide baru supaya daya kejut yang tadi Mbak Dia sebutkan itu terus ada. Nah, bagi yang tertarik dan ingin terlibat dalam aksi-aksi XR selanjutnya, bisa bergabung ya ke dalam tim direct action ataupun local group di kota kalian masing-masing. Mungkin bisa dicek apakah di kota kalian itu udah ada atau belum, yang bisa dicari di link card yang ada di layar di situ. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa juga hubungi kami lewat akun Instagram kami. Oke, gitu aja sih. Makasih, teman-teman. Oke, thank you, Dania. Ini kita udah di 9.27, udah menuju menit-menit terakhir kita di 9.30. Barangkali masih ada satu pertanyaan lagi kah sebelum menutup ini? Sebelum Mbak Dia Kay selesai nih, mumpung ada Mbak Dia Kay di sini, jadi teman-teman bisa ngeluarin undang-undangnya, atau ada pandangan, aku besok mau ada aksi nih, kan kebetulan besok kan 17 Agustus gitu. Apakah ada yang mau bersuara lagi kah tentang aksi kekerasan ini? Aku hitung mundur 5, 4, 3. Izin bersuara mungkin ya, Kak? Silakan. Ini siapa ini berarti? Si Ardan. Oke. Ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, aku Ardan dari chapter Jogja. Nah, kebetulan aku kan di universitas kan di BEM juga. Nah, kebetulan BEM-ku itu di bulan-bulan ini lagi ngangkat isu tentang sawit, tentang moratorium sawit gitu. Nah, rencananya nih, tapi ini masih kita bahas lagi, masih kita godok-godok lagi gitu. Rencananya di tanggal 24 Agustus tuh kita pingin ada aksi simbolik gitu, karena kan kebetulan salah satu gedung kampusku, kebetulan kan di Fakultas Biologi. Nah, salah satu gedung kampusku itu dibiayain oleh Sinarmas gitu. Yang mana setelah kami riset itu ya bisa dikatakan banyak melakukan kerusakan hutan begitu di Indonesia gitu. Nah, kami ingin melakukan sebuah aksi di sana. Jadi rencananya kami ingin membuat semacam banner besar gitu ya, kami pasang aja di gedung Sinarmas itu, kami pasang sebuah poster-poster dan propaganda gitu bahwa oh ini gedung ini dibangun
hasil dari kerusakan hutan di Indonesia begitu. Dan kami juga coba untuk menyerang dekan kami gitu. Kenapa kok bisa-bisanya fakultas biologi gitu? Kita ngerti biologi itu adalah studi yang mempelajari tentang lingkungan gitu, tentang ekologi, tentang tentang lingkungan intinya, tapi kok mau begitu menyetujui Sinarmas itu membangun sebuah gedung gitu, padahal kita tahu sendiri dana Sinarmas itu kan didapatkan dari kerusakan hutan gitu. Nah mungkin aku cuma sekedar ingin sharing aja sih kalau kita rencana ingin melakukan aksi simbolik seperti itu begitu. Keren. Oke, berarti sebagai penutup Mas Ardan udah selesai memberikan opininya di teman-teman. Kalau yang kenal Mas Ardan atau mumpung ini kita masih belum selesaikan Zoom meetingnya, kita langsung silakan aja langsung private chat ke Mas Ardan kalau anak teman-teman dari Jogja juga dan teman-temannya Mas Ardan dan mau join langsung private chat aja sih Mas Ardan mungkin masih di sini. Ya, mangga kalau misalnya kita juga ya berusaha mencari bisa dikatakan relasi gitu, jadi nggak kesannya kayak nggak kami seorang yang menyuarakan gitu, karena emang ya kita tahu kalau sawit itu kan udah parah gitu, apalagi moratorium kan berhenti di bulan September ya, padahal evaluasi tentang sawit aja belum berjalan secara maksimal gitu. Nah itu yang mencoba kita suarakan untuk perpanjangan moratorium sawit. Oke, mungkin ini jadi penutup juga di sesi kita. Terima kasih Mbak Dia buat informasinya yang menarik. Meskipun aku dari awal masih nggak ngikutin, tapi kalau dari lihat materinya aksi kekerasan, akhirnya dari Ardan gue bersuara akhirnya mau bikin aksi. Berarti ya akhirnya tersampaikan gitu kan. Mungkin si Ardan masih bingung mau aksi nggak ya, tapi tiba-tiba dapat sesuatu tambahan baru dari Mbak Diake dan akhirnya mau bikin aksi. Dan kalau teman-teman mau bikin aksi rame-rame atau bingung mau ngapain, kita di XR masih bisa kok menampung teman-teman dan sangat terbuka. Mungkin itu aja sih Mbak Diake untuk sesi malam ini. Terima kasih Mbak Diake.